Halo semuanya, selamat datang di channel Inanis TV. Balik lagi di Garmotif, Garap Dunia Otomotif. Balik lagi di segmen Special Report. Nah guys, hari ini kita bakal ngebahas salah satu video kita yang sudah ke-upload, yaitu road trip ke Jogja. Nah, kemarin kita road trip ke Jogja berdua, gua sama TB Farhan, itu menggunakan Jeep Cherokee guys. Ya kan? Tapi ya gue sih lebih banyak gua sih sebenarnya untuk ngendarain mobil ini karena dia kemarin lagi hemat kaki. Kemarin dia habis kena ada sedikit accident ya? Kecelakaan kecil lah. Kecelakaan karena kelalaian gua. Kenapa itu kira-kira kecelakaannya? Bisa dijelaskan sedikit kenapa kecelakaan Anda bisa lagi turun tangga main HP, terus gue kira udah selesai itu anak tangganya, ternyata masih ada satu. Gue udah loncat duluan, plak, ya udah. Emang nih anak ini satu agak sedikit ini ya, kelakuannya pecicilan, iya. Jadi ya sudah, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita ini ngebahas ya full videonya road trip ya, full videonya road trip. Tapi mungkin kan gue bikin road trip itu 2 episode ya? 2 episode. Jadi mungkin untuk kali ini ngebahas dua-duanya aja ya? Boleh, karena kan satu ini kan, satu flat gitu kan. Kita ceritain pengalaman kita ke sana. Road trip ke Jogja menggunakan Jeep Cherokee dan kita mendaki-daki gunung mencapai tebing Breksi. Ya, dan kita akan ceritakan di sana ada acara apa nih. Nah, betul. Tapi sebelum ke acara yang kemarin kita ikuti, gue pengen nanya-nanya Farhan dulu nih tentang Jeep Cherokee ini, gimana impression dia berkendara naik Jeep Cherokee, sampai mana lu waktu itu naik Jeep Cherokee ini? Dari awal sampai dari Pondok Indah ya? Kan start dari sini, gua sampai di kilometer Rasara 57, habis itu gantian sama Abi sampai Tegal ya Bi ya? Iya, sampai Tegal. Nah dari Tegal gua lagi membawa sampai kilometer udah mendekati Solo 200-an Semarang. Ya? 200-an ya? 300 enggak, dari Tegal sampai kilometer 360, hampir 370 kilo 370-an. Iya, itu nyampe di rest area. Nah, dari rest area gantian lagi sampai Jogja. Sampai Jogja gua lagi. Ya. Emang nih bocah agak mageran ya. Dia bilang apa? Hemat kaki. Padahal mah ya elah kopling nyantai baik itu. Enteng kata gua. Kalau yang first impression yang gue rasain, mobilnya masih enak. Mobil udah umur 27 tahun. Betul. Karena ini Cherokee tahun 95. Dan tipenya tipe yang sport, yang manual. Ya kan? Mobilnya masih enak, larinya masih enak. Cuman gue agak norak tuh pas awal-awal, kok setirnya kok agak lari-larian gitu kan. Dan ternyata kata senior-senior pecinta Jeep itu emang ciri khas mobil Jeep seperti karakter Jeep tuh ternyata memang kayak gitu guys. Nah kemarin juga gua pas pakai mobil itu agak kaget gitu kan. Gua nanya ke TB, lu ngerasain apa yang gua rasain gak sih gitu kan? Setirnya goyang-goyang, gua kira itu belum spuring. Iya. Tapi ternyata emang karakter Jeep tuh kayak gitu ya. Tapi gua nggak tahu nih, entah Jeep yang terbaru apakah masih kayak gitu, apakah hanya Jeep tahun 90-an? Iya. Ya, gue masih penasaran sih. Tapi yang gue cobain Jeep Cherokee ini, dia emang gue bilang kenceng sih ya nggak begitu, karena gue pakai ya standarnya bawa mobil, karena kan di tol Jawa juga kan lagi ada tilang elektronik juga kan, di kecepatan cepet ke atas ditilang. Cuman gue pernah beberapa kali untuk mengetes mobil itu digas di gaspol lah. Cuman yang gue rasain nih, dari gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga, oke lah gue kerasain enak tadi ke bawahnya. Tapi nafasnya nggak ada sama sekali. Nafasnya nggak panjang sama sekali. Ketika naik ke gigi 4, itu wow. Torsinya tuh berasa di situ dan nafasnya panjang banget. Lu bisa cepet 30 di gigi 4 doang. Tapi yang gue bingung dari Jeep Cherokee ini, kenapa gigi 5 dia malah ngempos? Kenapa? Itu yang masih dipertanyakan sama gue sampai sekarang. Mungkin ya, lu tau sendiri, kenapa gigi 5-nya itu agak sedikit ngempos, lu tau nggak kira-kira? Gue pribadi juga nggak tahu ya, apalagi kan gue baru first time juga tuh. Pakai Jeep, jadi gue belum tahu banget karakter Jeep kan. Cuman yang gue dengar dari para senior, katanya kalau di tol itu jangan terus-terusan gigi 4. Memang ngempos, cuman nggak apa-apa pindah ke gigi 5. Karena untuk apa yang namanya mobil udah tua kan, kita harus menjaga kondisi ya kan, kondisinya harus tetap ini ya kan. Jadi walaupun ngempos nggak apa-apa. Katanya sih walaupun RPM rendah, buat itu nggak apa-apa katanya. Oh iya? Iya gitu emang katanya.
Jadi emang mungkin karena Jeep Cherokee ini apalagi 4000 cc kan. 4000 cc. Jadi mungkin dia terkenal dengan mungkin yang mesin yang sering overheat. Iya. Jadi mungkin fungsi gigi kelimanya itu untuk menstabilin ini lagi temperaturnya lagi ya. Tetapi ini selama gue pakai dari Jakarta sampai Jogja, nggak dari Jakarta banget sih, tapi yang gue pakai selama ke Jogja, ini mobil nggak pernah overheat sama sekali. Bahkan temperatur stabil di 100 di tengah-tengah. Dikit stabil lagi. Iya. Gitu terus. Bahkan yang Jeep Cherokee yang mobil lain ya, yang rombongan kita, itu overheat mulu mobilnya. Iya. Karena dia bilang mobilnya dia itu udah di bore up menjadi 4500 cc. Iya. Wow. Tapi selama itu sama aja, dia nggak ngebut-ngebut juga. Iya. Dia stabil dan yang punya mobil itu adalah mantan pembalap nasional. Iya. Cuman gua belum tahu pasti nih siapakah dia. Mungkin ntar kita minta ini ya kontaknya dia, boleh review mobilnya dia karena mobilnya dia berbeda nih dengan Jeep Cherokee lain nih. Karena 4500 cc di bore up sama dia. Iya, dan yang makin penasaran sama orangnya. Yeah. Mantan pembalap nasional. Wow. Kemarin pas gua ngarah balik dari Jogja, itu dia bilang santainya santai pembalap tuh. Santai pembalap ternyata beda ya sama santainya kita ya. Iya, kita mau nggak mau harus ikut rombongan. Iya, bukannya kita melanggar aturan ya, tapi apalagi udah dari Jogja tol Jawa juga pasti mobilnya kenceng-kenceng ngebut ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin kecepatan. Iya, kalau enggak ya debrak ya, nabrak ya. Balik lagi ke topik. Gue pengen nanya Farhan, mungkin ini kan lebih banyak ke kita berdua tanya-tanya ya, karena kan kita ganti-gantian ke Jogja gitu kan. Mungkin apa kendala atau kendala yang lo rasain pas saat naik Jeep Cherokee ini? Karena kan apalagi lo first time naik Jeep ya. Iya. Kendala gue yang pertama pas gue puter balik. Kan gue selalu mati tuh. Iya. Dan gue dikasih sama Pak Agung. Dan ternyata Jeep Cherokee itu kalau setirnya diputar sampai habis itu malah kayak ngunci gitu, makanya sering mati. Oh gitu. Gue baru tahu di situ. Oh ternyata nggak berapa full ya, kalau nggak mati-mati makanya gue mati-mati mulu. Iya. Dan ternyata gue atur gitu nggak mentok. Oh ternyata ya bisa. Iya, apalagi kan Farhan ini istilahnya orang yang jarang megang manual karena mobil dia matic dari dulu gue manual. Dulu manual kan, tapi mungkin dari 2000 berapa? Start 2019 tuh. Mulai matic lah, mulai matic. Ya gua dilepas baru megang matic. Nah itu. Baru sekali. Jadi emang orang kalau misalkan lama nggak megang manual atau lama nggak megang mungkin manual ya. Kalau matic gampang ininya ya, gampang. Matic mah gampang iya. Tapi untuk manual ya pasti ada sedikit ya inilah pembiasaan adaptasi dulu pembiasaan gitu kan. Tapi untuk Farhan ya wajar. Tapi pertama kali nih kendala di mobil ini saat mau cabut kuncinya. Ya. Itu kendala pertama untuk kita berdua. Itu gue lupa. Karena gue sama Farhan baru pertama kali naik Jeep Cherokee ini. Mungkin Farhan baru first time naik Jeep. Kalau gue udah pernah lah naik Jeep. Punya bokap dulu kan, Veroza. Dibilang Jeep juga ya semi Jeep lah. Ya, bukan Jeep asli gitu kan. Jeep Jepang gitu kan. Tapi ya yang gue rasain emang, tapi yang gue dulu pernah megang Veroza itu beda sih, beda. Kayak ternyata karakter Jeep sebenarnya tuh seperti ini. Iya. Di Jeep Cherokee ini itu kendala pertama saat kita habis menyalakan mobil nih, kita mau mencabut kuncinya. Pas kita lihat, tapi nggak bisa. Kok nggak bisa dicabut nih? Kita bingung berdua nih kenapa gitu kan? Kenapa? Kita cari gimana bicaranya. Tapi ternyata di belakang ada tuasnya. Ya jadi ini kan kunci bawahnya itu ada tuas. Jadi iya. Harus matiin, terus pencet itu dan kita harus biar di tengah-tengah itu kan biar balance, cabut. Jadi itu di kuncinya itu ada titik untuk ngepasin. Jadi ngepasin dulu, dipasin ke titik ini, pencet ke bawah, tarik. Ternyata seperti itu. Dan emang ternyata mobil sekarang Jeep Cherokee udah berapa sih harganya? Cherokee yang kemarin atau Cherokee yang kedua? Mungkin enggak, yang tahun-tahun segitulah. Cherokee yang tahun-tahun segitu mungkin harganya kemarin yang kita ketemu temennya di sana itu kan dia baru ngambil di harga 155 ya. 155. Ya 155 sampai 200 lah. Iya, dan itu 155 sampai 200 itu kondisi masih ya benar-benar original. Iya. Masih belum diapa-apain dan mungkin ada beberapa masalah ya dalam mesin atau segala macam. Dan mungkin Jeep-Jeep yang udah rapi gini di harga berapa ya sih? 300 sampai 400 juta. 300 sampai udah rapi itu dari siang jalan aja. Iya. Rapi gitu kan. Mungkin kalau kalian ya mungkin nggak sempat nonton pas gua review karena udah take down.
Jadi ya mungkin nanti kita bakal review ulang, tapi yang review TB Parah. Ya boleh. Boleh ya. Karena mungkin ada beberapa kata atau informasi yang salah ya kalau pas gue nge-review. Ya. Karena you know lah, gue nggak pernah review mobil first time, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke acara Jogja. Sebenarnya kita mengikuti acara apa sih, Bin? Nah, kita di Jogja itu menghadiri acara meet and greet CJID. Jadi itu meet and greet CJID. CJID itu apa? Civilian Jeep Indonesia. Civilian Jeep Indonesia. Jadi ya kumpulan Jeep se-Indonesia. Dan yang mengadakan kebetulan chapternya Jogja. Oh, gitu. Wow, keren-keren. Dan mereka ini luar biasa, kompak banget, iya. Jadi tuh kemarin kita itu datang, jadi start tuh di bandara apa tuh? Itu kita tikumnya itu di bandara Adi Sucipto. Nah, gue baru tahu kan kita nanya-nanya kan. Oh iya, di bandara kok nggak ada pesawat. Iya. Dan ternyata kata bokap, jadi bandara Adi Sucipto itu dulunya iya. Sekarang udah enggak. Oh, udah nggak dipergunakan. Mungkin sekarang lebih ke terminal bis-bis gitu ya. Gitu. Lebih ke kereta. Apa sih, stasiun kereta juga? Soalnya kereta dekat banget di situ. Ternyata sih sampingnya. Ke terminal bis. Ke terminal bis, itu terminal bis jadi mungkin makanya kita bingung. Kok bandara sekecil ini gitu. Mungkin kalau dulu iya, karena mungkin dulu kan pesawatnya nggak segede yang sekarang kan. Nah itu kita mulai start itu dari bandara Adi Sucipto. Itu kita ketemu banyak suhu-suhunya Jeep, sesepuhnya Jeep, dan bahkan kita dapat teman juga di sana. Namanya siapa, Be? Nah kita ketemu teman kita namanya Andana sama Baso. Yang gue bingung kenapa namanya Baso sih? Kenapa nggak ada nama lain? Sorry Baso kalau nonton nih, tapi boleh lah, nggak apa-apa. Dana juga yang lagi ke Padang sekarang ya. Iya. Hati-hati kau lagi naik Jeep Cherokee itu. Lagi naik gunung? Iya lagi naik gunung, terus turun dia ke Padang naik Cherokee. Naik Cherokee dia. Oh itu Cherokee dia udah ini loh, udah banyak kota loh jalan-jalan. Terus kemarin jadi Jeep Cherokee ini, khusus sendiri Jeep Cherokee ini itu sebenarnya ada berapa tipe sih? Ada 2, tipe sport sama tipe limited. Itu bedanya apa? Yang sport hanya ada manual dan yang etiknya limited. Oh, oke. Berarti yang sportnya itu manual, yang limitednya itu matic. Dan sebenarnya mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam interior ya. Ya mungkin. Dan mungkin perbedaannya ini, Be. Tahu nggak beda sport sama limited itu apa kemarin? Jadi yang limited itu di dashboardnya udah ada panel-panel. Wood panel. Udah wood panel. Dan kalau misalkan yang sportnya itu masih polos lah, masih ya plastik ya. Bahannya dashboard. Dan bedanya yang kedua itu ternyata yang limited itu joknya kulit. Kulit. Dan kalau yang sporty itu joknya fabric. Tapi gue masih belum tahu nih apakah itu benar atau tidak. Jadi mungkin kalau misalkan kita salah boleh diperbaiki. Komen aja di bawah. Mungkin karena kan gue nggak tahu banget tentang Jeep ya kan. Mungkin pernah punya Jeep cuman nggak tahu jelas ininya lah, sejarah Jeep itu kayak gimana gitu kan. Nah kemarin itu di acara CJID Meet and Greet Jogja itu kita ngapain aja sih di sana? Acaranya itu ya fokus acaranya itu ya Meet and Greet halal bihalal. Halal bihalal. Perkumpulan setelah hampir 2 tahun mereka nggak kumpul seperti ini. Sebelum COVID sih mereka rutin tuh setiap tahun habis lebaran mereka kumpul. Nah semenjak COVID off dan sekarang sudah mulai reda COVID-nya kan, makanya mereka mengadakan acara halal bihalal lagi. Halal bihalal lagi ya. Dan itu tepatnya ada di mana sih halal bihalal itu? Ada di Tebing Breksi. Tebing Breksi, wow. Tempatnya keren banget, asik, sejuk ya kan. Dan yang hebatnya ini mereka mengadakan acara sebesar ini, semewah ini itu cuma dalam ditempuh jangka waktu cuma 2 minggu doang persiapan. 2 minggu doang untuk persiapan sebesar itu? 2 minggu doang. Wow, keren banget. Dan semuanya ini hadir. Batas kuotanya 150 members ya. Dan hampir semuanya hadir. Wow. Bahkan dari Makassar pun datang. Dari Makassar? 10 rombongan, 10 mobil datang. Wow. Itu lu tahu nggak dari daerah mana aja rata-rata orang datang yang ke acara itu? Jakarta, terus dari Jogja Jogja, iya. Kan, terus dari Makassar, mungkin dari Bandung, mungkin ya beberapa kota lah. Oh gitu ya. Di Jabodetabek juga banyak. Iya, jadi awal acara itu kita mulai yang tadi gue bilang dari Bandara Adi Sucipto itu dibagi beberapa sesi untuk perjalanan, nggak mungkin sekaligus ya. Karena itu kita menaiki gunung-gunung dan
kebetulan itu gua lagi yang bawa si Jeep Cherokee karena si dia masih belum berani. Bukan belum berani sih, lebih kaki dia masih belum normal, mungkin ya agak sedikit ragu. Ragu juga mungkin ada karena kan kaki lagi nggak bener gitu kan. Nah itu kita melewati desa-desa, melewati pedalaman-pedalaman, terus yang kemarin juga di video kita menanjak-nanjak tuh. Itu yang gue bingung ya. Ketika kita mengikuti rombongan si Jeep ini, kita dikasih lewat ke daerah-daerah yang pegunungan-pegunungan, nanjak-nanjak yang cukup curam kata gue ya. Karena gue baru pertama kali naik mobil ngebawa ke tanjakan yang cukup curam gitu. Dan kenapa ketika kita pulang besoknya kita mau datang lagi, kita pakai Google Maps kan? Kita pakai Google Maps, itu diarahin dengan jalanan yang sangat enak banget. Yang gue bingung kenapa, tolonglah. Mungkin ya karena mobil Jeep, jadi mungkin agak sedikit adu adrenalin. Sengaja panitia arahin jalur situ karena kan biar sesuai sama habitat mobilnya. Iya sih, benar. Biar seru juga, adventure-nya juga menantang. Kalau kita lewatin jalur yang kemarin Google Maps kan datar-datar aja nyantai. Itu. Mungkin itu buat mobil biasa ya. Mobil biasa juga bisa itu. Dan yang kita kaget pas saat nyampe di tebing breksi, di sana ada mobil apa, Be? Ya jangan sebut lah. Jangan sebut ya. Jangan. Pokoknya mobil mini lah, mobil mini. Kalau kaget tuh kuat juga di mobil. Kuat juga nih mobil gitu kan. Emang nggak boleh sebutnya? Jangan. Jangan. Tapi kan untuk membanggakan juga nggak masalah. Apa jangan deh. Jangan ya. Pokoknya mobil itu mini dan mungkin udah cukup banyak di Jakarta. Iya. Kita nggak berani nyebut, takut salah. Ya, terus di acara di tebing breksi itu kita ngapain aja, Be? Ya kalau di hari Sabtunya itu masih acara bebas, terus baru sekitar habis maghrib itu baru mulai opening, sambutan-sambutan ya kan. Sebelumnya itu sih paling ya kontes musik aja sih. Kontes gitu musik. Kan. Kayak ada nari-nari juga tuh kemarin tuh. Jadi ya mungkin ya live musik lah, live musik. Jadi ya mungkin pertama itu pembukaan dari ketua panitia dan pembina CJID. Itu terus mungkin kemarin ada perwakilan juga dari mana tuh, dari Jogja. Ini perwakilan dari lupa lagi namanya. Pokoknya dari ada perwakilan dari Jogja langsung untuk meriahkan acara. Terus selanjutnya live musik dan tidur di tebing breksi, pada nginap. Kalau kita pulang. Jadi, ya waktu itu ya. Ada beberapa yang camping di situ kan. Ada camping juga di situ. Kemarin juga kita kasih cuplikan-cuplikan kok gitu kan. Karena kan besoknya itu mereka lanjut acara ke Bukit Sunrise. Ya, kan? Bukit Sunrise. Cuman kita agak sedikit mohon maaf nih, kita kemarin nggak bisa mengikuti acara ke Bukit Sunrise, dan acara di hari kedua tuh sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngikutin ya. Itu kita mohon maaf banget nggak bisa ngikutin acara fullnya, dan kita juga mohon maaf nih ke Mas Wira nih sebagai koordinator kita di sana yang membimbing kita di sana. Mohon maaf ke Mas Wira. Kemarin ada kesalahan kita sih sebenarnya, kesalahan kita ya, karena nggak ikut acara ke sana. Tapi dan terima kasih juga untuk Mas Wira bisa membantu kita untuk cuplikan-cuplikan di sana ya, kegiatan di sana ya. Jadi kemarin akhirnya kita bisa menampilkan kegiatan-kegiatan di sana. Wow, jadi emang Mas Wira, kita makasih banyak nih sama Mas Wira dari awal sampai akhir acara. Kita dibimbing terus, diawasin terus selama di sana di Jogja. Terima kasih, sama juga untuk CJID, terima kasih banget udah bisa ngundang kita untuk memeriahkan acara itu, untuk meliput di sana. Terus juga kemarin ketua panitianya ya. Iya. Ketua panitia juga pembinanya, makasih banyak udah mau diwawancara kemarin sama Farhan. Nih pokoknya kita emang di sana seru banget sih di Jogja tuh. Di Jogja tuh banyak banget pengalaman, apalagi gue nih sendiri ya, baru pertama kali ke Jogja bawa mobil sendiri. Misalnya bawa mobil orang sih, bawa mobil sendiri, cuman berkendara ya cukup jauh. Karena mungkin itu Jogja, mungkin berkendara gua paling jauh ke Jogja. Jogja itu first time gua perjalanan jauh naik mobil sendiri, bawa sendiri, itu ke Jogja doang kemarin. Jadi emang seru banget sih, dapat banget feel-nya. Terus juga kemarin kita udah ngerasain sedikit performa dari mobil Jeep Cherokee ini. Mungkin nanti kalau next time kita boleh datang ke bengkel-bengkel Jeep, mungkin ya. Kalau next time boleh datang. Boleh banget kita. Nanti kita gerebek bengkel-bengkel Jeep, karena kita lumayan tertarik, dan apalagi gue pribadi suka banget sama mobil Jeep.
Dari awal, dari gua kecil sebenarnya, dari gua kecil bokap punya mobil Jeep juga, beberapa mobil Jeep. Ya walaupun Jeep semi Jeep sih, bukan Jeep beneran gitu ya. Tapi udah dari awal gua punya jiwa ya lumayan demen Jeep gitu kan. Jadi gua pengen mendalami tentang Jeep gitu kan. Ya walaupun kemarin ada kesalahan-kesalahan jadi nggak apa-apa take down ya. Nanti kita review ulang sama si TB. Ya udah mungkin cukup sekian. Gue juga makasih banget nih untuk TB nih. Makasih banget udah temenin gue di sini ngebahas kemarin kita acara meet and greet di Jogja, yaitu Meet and Greet Halal Bihalal CJID Jogja 2022. Makasih banyak nih untuk CJID, Mas Wira, ketua panitia, pembinanya, makasih banyak. Udah bimbing kita di sana. Dan mungkin video hari ini cukup sekian ya. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Bye-bye.